Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang berbahagia. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi antara kita semua. Ibu dan Bapak, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang maka tak lain-lain. Karenanya Ibu dan Bapak, tentu saya harus mengenalkan diri karena pada tanggal 24 Maret saya menggantikan Pak Opsater Margun yang saat ini beliau bertugas di SMA Negeri 81 Jakarta. Jadi Pak Margun dari Jakarta Barat ke Timur, saya dari Timur ke Barat. Saya dari SMA Negeri 102. Jadi saya namanya Aceh Mahmudin. Katanya saya termasuk yang relatif muda untuk angkatannya sekarang, gitu. Jadi dari 117 sekolah saya ikut lulus dalam lelang kepala sekolah kemarin. Yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, ya. Ibu dan Bapak, saya kira setiap pertemuan kalau diundang dari sekolah, biasanya hampir, saya sudah 22 tahun mengajar, hampir kalau kita rapat selalu saja merenggut wajahnya, ya. Nah sekarang juga kelihatannya merenggut nih, ya. Nah Bapak Ibu, saya yakinkan, saya pastikan kita tidak bicara uang, ya. Kita bicara khusus mengenai prestasi sekolah kita dan prestasi anak kita semua. Karenanya bagi yang belum tersenyum, tolong tersenyum dulu gitu ya, Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih enak gitu. Kadang-kadang kalau kita dari awal sudah gimana gitu ya, kita juga agak berapas. Baik Ibu dan Bapak, saya 22 tahun di SMA Negeri 102 Jakarta Timur di Cakung. Jauh banget. Rumah saya di Cibitung. Bukan Bitung, kalau itu saya Cibitung, kurang lebih 45 kilo dari sini. Ya, alhamdulillah kalau dari rumah itu berangkat jam 4.20, 4.25, subuhnya di jalan sebelum masuk tol, gitu. Alhamdulillah. Jadi kita barengan sama maling, gitu ya, maling keluar kita keluar, maling pulang kita keluar, gitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah selama 5 menit bisa kita selesaikan. Mohon doanya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, gitu ya. Namun demikian Ibu dan Bapak, saya bukan orang lama sebetulnya di Barat, karena saya memang lahir dan besar di Jakarta Barat ini. Saya alumni SMA Negeri 2 Jakarta, Gajah Mada, tahun 88. SMP di SMP Negeri 32, Kejagalan, tahun 85. Kemudian SD-nya saya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanatul Khairiyah, daerah Serdang, Ambora juga. Jadi mungkin jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang sebetulnya tetangga saya, orang tua saya, guru saya dan seterusnya. Jadi saya mohon izin, mungkin kalau dari segi usia saya masih muda begitu ya, tapi karena ini amanah, maka insya Allah akan kita kawal dengan baik apa yang menjadi amanah kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, kami dibantu oleh teman-teman yang punya dedikasi luar biasa. Ya, walaupun saya baru kenal 5 bulan sampai saat ini, tapi percayalah Bapak Ibu yang duduk di depan ini adalah orang-orang yang luar biasa terhadap pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami dibantu, yang pertama adalah Wakil Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Mutia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bidang Kesiswaan Bapak Edi Susilo, SE. Beliau yang mungkin paling terkenal di antara semua kayaknya ya, Bapak Ibu.
Kemudian Wakil Bidang Sarprasu Ibu Rumsila. Kemudian untuk Sabtu Guru kebetulan dua-duanya berhalangan. Bu Jubaidah minggu lalu pada saat sebelum datang ke sini paparan musibah kecelakaan. Kemudian cepat sembuh lah ya, alhamdulillah sudah mulai tahap penyembuhan. Staf kesiswaan yang pertama adalah Pak Ahmad Sutarto. Pak Ahmad Sutarto yang tadi baca doa ya. Ya. Sudah ya. Kemudian Pak Sumiantono. Assalamualaikum. Kalau Pak Sumi kaitannya dengan ekskul. Kemudian kalau Pak Tanto itu biasanya surat cinta untuk Bapak Ibu sekalian. Masalah ada yang khusus katanya Pak Tanto atau yang nomor Bapak Ibu. Kemudian untuk Sarprasu Pak Sumijo. Sarpas kemudian Pak Suharmedi. Pak Suharmedi beliau yang membantu melengkapi alat-alat dan hubungan kita dengan Bapak Ibu sekalian atau dunia lain, bukan dunia luar ya, dunia yang di luar sekolah kita itu. Kemudian untuk wali kelas 11 IPS 1 atau 11 II 1 Pak Dede Suherman. Luar biasa energi Bapak Ibu ya, kelihatan dari tahu banyaknya kelihatan. Kemudian Ibu Rita saat ini sedang sakit juga, yang mohon doanya mudah-mudahan bisa cepat sembuh. IPS 2, IS 2. Kemudian IS 3 Ibu Rosdina. Nah, ya para besar ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa inspirasi buat kita ya. Mudah-mudahan bisa tampil baik. Kemudian IPS 4 Ibu Yusdida. Nah, walaupun kelihatannya ini masih muda Bapak Ibu sebetulnya ya, beliau kurang lebih masih seksi ya Bu ya, saya seksi ya, alhamdulillah beliau luar biasa, cinta banget sama tanaman ini, jadi hatinya dan tanaman sudah menyatu. Sulit membedakan mana pekerjaan pengajarnya dan mana saking cintanya terhadap tanaman. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, untuk PK Pak Lukman ada acara, kemudian Pak Lukman juga ngantar pramuka hari ini untuk bimbingan karirnya ya, atau bimbingan konseling. Baik, itu beberapa hal teman-teman yang membantu dalam kaitan. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan lanjut dengan hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana SMA Negeri 23 ke depan. Yang pertama Ibu dan Bapak, saya masuk ke sini nih, saya lihat visi-misi dan seterusnya ini sudah 10 tahun kurang lebih belum diganti-ganti, sehingga kita akan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, dengan kebutuhan kondisi zaman sekarang dan seterusnya. Kita punya moto, unggul dalam kompetisi, ikhlas dalam beribadah, tepat dalam berpindah. Nah ini progres sekolah kita. Paling tidak yang pertama adalah bahwa kita sekarang kembali 5 hari kerja, 5 hari belajar gitu ya. Karena kemarin Bapak Ibu libur rendah ya, dapat terang ya, dimana ternyata keputusan akhir sudah diputuskan kita 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Nah, visi kita itu mengembangkan siswa berkarakter Indonesia dan berwawasan lingkungan serta kompeten di era globalisasi berlandaskan ketakwaan. Jadi kita ingin ke Indonesia kita tidak hilang. Kemudian kalau lingkungan kita kebetulan sekolah Adiwiyata, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kita mendapat penghargaan itu. Kemudian tentu yang berakhir kompeten di era globalisasi yang sekarang ini sudah tidak ada lagi batas negara, batas pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kompeten nanti. Dan yang tidak kalah penting adalah landasan ketakwaan kepada Tuhan Yang Kuasa. Misinya seperti ini ada 7: menciptakan warga sekolah yang taat beribadah dan cinta tanah air serta bla bla bla. Itu nanti akan kita tempel berupa banner yang terbaru. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau melihat apa saja kita sampaikan. Lanjut.
itu ada dua, ada 2006 dan ada 2013. Putra putri Bapak Ibu adalah angkatan pertama untuk kurikulum 2013. Karenanya bagaimana perlakuan terhadap putra putri Bapak Ibu nantinya ke depan, termasuk yang sekarang itu mengikuti kebijakan-kebijakan seterusnya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Guru apa saja yang ada di kelas 11 sekarang dan mungkin nanti bagaimana yang di kelas 12 ya. Oke. Kita ada P4 terus lanjut. Kita belajar ini terus. Ya, tema kita tadi seperti Pak sampaikan tentang minimalis. Kita luasnya ada 2.700 meter persegi kurang lebih. Sehingga kalau pada saat pertemuan seperti ini yang sifatnya massal, kalau Bapak Ibu misalkan bawa kendaraan, kita agak sulit gitu ya. Nah, karenanya mohon maklum dan mohon sadarnya kalau seandainya kegiatan pengambilan rapor, pertemuan seperti ini, ya cukuplah bawa sepeda motor saja atau mungkin kendaraan umum ya. Lanjut. Nah, ini beberapa sarana-sarana yang ada, insya Allah sesuai dengan standar nasional yang sudah ditetapkan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, SMA Negeri 23 ini, alhamdulillah dari segi komposisi kita sudah paling tidak ada 5 Bapak Ibu guru yang S2 bahkan S3. Ada satu orang sudah S3-nya di Malaysia, Dr. Syahrial ya. Nah, sementara yang sedang melanjutkan ke S2 juga saat ini yang belum menyelesaikan kurang lebih 3 orang. Nah, karenanya lambat laun mudah-mudahan komposisi itu akan meningkat. Hanya untuk pegawai memang kita negeri hanya 2 PNS-nya, sementara yang lainnya honorer 11. Termasuk gurunya juga kita honorer masih ada 11 orang. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Nanti kita juga bicara tentang BOS dan BOP Bapak Ibu. Kita akan bicarakan dan kita sampaikan bagaimana BOS kita, bagaimana BOP kita. Nah, ini beberapa peran serta, beberapa aktivitas Bapak Ibu guru yang kalau menurut saya cukup membanggakan kita semua. Tidak semua punya kesempatan yang baik ya di sekolah ini dengan 117 sekolah SMA. Di antaranya ada yang menjadi penulis modul SMA terbuka dengan penyelenggaranya Pustekom untuk bidang studi ekonomi. Nah, dia adalah KPD. Nah, ini aktif di Bapak Ibu di Pustekom untuk buku SMA terbuka. Kemudian penelaah buku di pusat kurikulum. Nah, juga Pak Dede dengan pembuktian fisika. Alhamdulillah. Kemudian aktif di Puspendi, Pusat Penilaian Pendidikan. Ya, juga Pak Dede dengan pembuktian. Kemudian di struktur nasional kurikulum 2013 untuk bidang fisika. Di Jakarta hanya 6 orang, sementara ini yang ditunjuk itu untuk bisa membantu ke beberapa provinsi lain. Kebetulan juga pembuktian juga ini. Kebetulan banget ini ya. Nah, tapi saya jamin Pak Dede, pembuktian dan teman-teman yang lain pada saat harus bertugas itu insya Allah tidak mengganggu tugas dasarnya. Ya, beliau-beliau ini siap kalau misalnya ada tugas minggu ini, misalnya Jumat, Sabtu, dan biasanya tidak terlalu mengganggu Senin sampai Jumat, gitu ya. Nah, biasanya itu nambahin pelajaran, gitu ya. Kalau kekurangan, dia siapkan. Dan wasit nasional bulu tangkis, tadi Pak Sutanto yang baca doa tuh. Nah, ini wasit nasional Bapak Ibu beberapa kali digunakan membantu pada saat SEA Games kemarin. Kemudian ada juga Ketua Forum Perusahaan Sekolah Tingkat Nasional. Ketua Forum, itu Pak Dr. Syahrial tadi. Jadi ada asosiasi pertemuan perkumpulan semua perusahaan dan beliaulah Ketua Forum. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat program kegiatan untuk kelas 11, 10 seperti ini pertemuan ketiga kita nih Bapak Ibu ya, sudah 3 minggu ini. Oh iya, mohon maaf, ada salam dari Ketua Komite kita, Pak Sunarto. Beliau untuk yang ketiga ini berhalangan hadir. Kemarin ke 1 ke 2 ikut hadir, Sabtu kemarin, Sabtu lalu lagi ikut hadir. Kali ini beliau tidak hadir karena ada kegiatan yang berbarengan. Kebetulan mungkin Bapak Ibu tahu ya, Pak Sunarto adalah juga sebagai rektor dari Universitas Bung Karno. Jadi memang padat sekali kegiatannya.
Alhamdulillah tadi juga sudah sampaikan salam ke Bapak Ibu semua. Baik, untuk kita sesuaikan dengan kegiatan kita, visi misi kita, apalagi katanya penciptaan karakter, maka SMA 23 tahun ini kita akan mulai. Mudah-mudahan alumni nanti mampu menghafal juz ke-30, bukan 30 juz ya, juz ke-30 Al-Quran bagi yang muslim. Ya, saya kira Bapak Ibu mungkin kita belajar pelan-pelan. Sekarang juz ke-30 nggak apa-apa deh. Kita tahun berikutnya juz 29 dan 30, berikutnya 28, 29, 30. Kenapa tidak? Ya kan? Kalau apalagi saya lihat Bapak Ibu kayaknya wajah-wajah hafiz-hafizah ini kayaknya bisa mendukung ini dan bisa bantu nanti di rumah anak-anaknya supaya bisa hafal Al-Quran. Saya berharap setelah 3 tahun nanti ya anak-anak itu mampu menjadi imam lah, minimal sholat berjamaah. Bacaannya jangan cuma kul gitu ya. Ya, kulhu, kulhu kepala, kulhu binas misalnya. Begitu naik kuliah ilmu kafirun, muter-muter situ. Wala anak abidu batu, wala anak abidu batu terus habis-habis gitu ya. Nah, begitu diketok, laku dilugu banyak. Saking kita tidak terbiasa menghafal. Barangkali ini masih terlalu rendah sekali lagi, tetapi ini adalah ideal kita. Paling tidak kita berharap efek resonansi, efek domino dari kegiatan kita yang kita coba lakukan ini dalam 3 tahun paling tidak mudah-mudahan akhlakul karimah ya, bagaimana anak-anak hormat terhadap orang tua, terhadap guru dan sesamanya itu muncul. Masa iya baca Quran mau tawuran gitu kan? Masa iya kalau dia baca Quran ngomongnya kasar? Karena kita wajibkan anak-anak untuk membawa itu setiap hari. Karena pelaksanaannya bukan diborong 1 tahun harus hafal gitu, tapi dicicil Bapak Ibu. Nah, dicicil Bapak Ibu. Ini buku saku. Ini kita gratiskan ya, semua dapat gratis, tidak bayar Bapak Ibu. Takut anak yang minta uang dari Bapak Ibu. Hafalan Al-Quran juz 30 saya beli dulu di Jakarta. Ini sudah kita bagikan semua ke anak-anak Bapak Ibu. Coba sekali-sekali cek tasnya gitu ya, mana tuh pengen lihat dan dari sekolah yang mana. Ini ada jelas bacaannya. Nah, nanti Bapak Ibu tugas anak-anak itu nanti lapornya ke semua guru atau karyawan yang ada di lingkungan SMA 23 Jakarta ini. Jadi bukan orang per orang atau bukan hanya kewajiban guru agama, tetapi semua. Sebetulnya tidak terlalu berat karena di kelas 11 misalnya dia mulai dari Asyamsi, Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghusyah dan seterusnya. Hanya 7 kali laporan saja masing-masing anak. Insya Allah seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu cek di rumah, kok belum ada tanda-tanda sama sekali, berarti itu anak belum lapor ke gurunya. Ya. Jadi kita usahakan mudah-mudahan melalui ini bisa maksimal. Kemudian kidung atau doa tertentu untuk yang non-muslim, yang Kristen juga kita siapkan itu. Kita minta tolong kemarin ke guru agamanya, hanya memang belum jadi Bapak Ibu untuk yang non-muslim. Ya kemarin yang Muslim itu Bapak Ibu Irma maupun Pak Yohanes ya nanti saya sedang buat katanya. Jadi kalau itu sudah jadi, nanti yang muslim kemampuan ini, yang non muslim juga ada kewajiban yang lain yang setara dengan hafalan juz 30. Oke, lanjut. Yang kedua, penyelenggaraan sholat Jumat dan keputrian. Nah, kita lakukan di sini rutin Bapak Ibu, Jumatan di sini kecuali kalau pas libur atau kegiatan lain, ya. Kemudian yang keputrian itu begitu, kita kelompokkan ke beberapa kelas gitu ya, di bawah bimbingan para wali kelas atau guru-guru yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan keagamaan. Kita sadar betul agama kita kan cuma 3 jam kalau tidak salah atau 2 jam di kelas 12. Jadi terlalu kecil ya, di bawah pengaruh globalisasi yang seperti ini. Rasanya kita semakin jauh dengan agama. Atau semakin jauh dengan Indonesiaan kita. Nah karenanya upaya-upaya ini mudah-mudahan bisa mendekatkan kita dengan sang Holik gitu ya. Akhirnya pada posisi tertentu kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi bukan cuma sekedar berharap, tapi kita berbuat. Nah, kalau tidak itu usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Untuk yang non muslim juga nanti kita siapkan di ruang aupi pada saat yang sama ini. Jadi perlakuannya sama betul. Jadi pada saat yang muslim ke masjid dan keputrian
yang non muslim mereka di AOP berbakti ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, Ibu dan Bapak, ada hal yang khusus untuk kegiatan kita di kelas 11. Ini semua nanti kita sampaikan terkait dengan BOS dan BOP juga. Ini sumbernya dari BOS dan BOP ya. Studi science ini nanti anak-anak akan diajak kunjungan ke cagar budaya mungkin atau ke objek-objek ya yang terkait dengan kebutuhan mata pelajaran yang bersangkutan. Tapi kita sinkronkan nanti. Tadinya rencananya mau ke Bandung, tapi kelihatannya melihat situasi yang berkembang cukup di Jakarta saja lah, supaya kita lebih cinta dengan budaya Jakarta gitu. Nah, nanti kita siapkan mobil, siapkan kartisnya dan seterusnya, itu semua ditanggung dari sekolah. Ya. Kecuali makannya, kalau makannya Bapak Ibu tentu ya. Konsumsinya ya Bapak Ibu dewekan lah kalau orang kasih sono. Nggak mungkin kita inapin ya. Nah, Ibu dan Bapak, perlakuan kita kelas 10 ini biaya cukup banyak ini Bapak Ibu. Kelas 10 kemarin Bapak Ibu yang perjusami ya, yang pramuka, 3 hari itu juga kita gratiskan Bapak Ibu. Ya, itu cukup besar biaya. Terus ada pelatihan juga selain perjusami kita di Cibubur, juga pelatihan di sekolah ini melibatkan di situ. Kemudian olahraga ya Bapak Ibu ya kemarin ya, renang dan atletik yang Senayan tuh juga kita gratiskan Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang minta uang renang, minta uang perjusami, nanti itu akal-akalan anak. Sekolah sudah menggratiskan itu. Yang perlunya kita menggratiskan dulu. Lanjut. Nanti mereka ada laporannya studi saya dulu ya. Bahkan itu kita buatkan nanti apa dia harus bikin semacam paparan dan seterusnya, laporan dan hubungan atau studi saya. Nah ini pengadaan buku dan modul untuk seluruh siswa. Memang yang dari pemerintah kan hanya buku, tapi modul pun kita siapkan untuk beberapa mata pelajaran yang dia meminta itu, dan itu kita gratiskan Bapak Ibu. Coba cek. Memang itu kita pinjamkan ya Bapak Ibu ya, bukan untuk dimiliki. Cuma satu ternyata kelemahan kita Bapak Ibu. Baiknya memang kita semua punya buku, oke. Tetapi kelemahannya anak-anak seluruhnya mengandalkan buku itu, sehingga saya kebetulan ngajar juga di kelas 12 ya, 12 IPA, 12 dan IPS. Anak itu saya temukan ada anak yang begitu kita penjelasan tentang matrik, kok dia nggak nyatet. Saya tanya, kenapa kamu nggak nyatet? Ada di buku Pak. Oh gitu. Oke, bagus ada di buku. Itu buku siapa? Kan? Buku sekolah Pak. Nanti kalau kamu udah lulus, buku itu dikembalikan nggak? Kembalikan. Nanti kamu oleh kamu bahwa kamu pernah belajar itu apa? Yang kamu pegang. Itu kelemahannya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah buku itu jadi cuma buat alat numpang lewat doang. Saat itu doang. Padahal nanti kan kita mungkin ujian nasional, kemudian yang lain-lain lebih tinggi ya. Ya, kalau kita kan masing-masing kadang-kadang buku aja, saya pribadi nih, saya ngajar matematik. Buku matematik saya yang waktu SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 saya masih ada. Dan lebih nyaman itu. Buku-buku pelajarannya juga kita punya, yang gambar orang tuh yang ada gambar muka gitu ya. Itu matematika dari sampai sekarang saya masih ada. Sekarang anak-anak kita begitu perlakuannya. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya cita-cita yang lebih, anak saya pengen kuliah, anak saya harus lebih, dan itu memungkinkan, maka silakan disupport dengan buku-buku lain yang di luar sekolah yang ada. Silakan gitu ya, jangan sampai hanya mengandalkan itu. Atau catatannya dicek. Nah, kira-kira nyatet enggak gitu ya? Kok ada sekolah, tapi itu mah biasanya SMK kali ya, SMK juga SMK tertentu. Sekolah cuma bawa buku sampling atau begini, masih ada sekarang. Sebenarnya sekolah itu coba lihat enggak? Taruh di sini satu doang. Masya Allah, anak bangsa itu kan, itu anak bangsa ya, saudara kita, anak kita itu. Bagaimana cara kita tidur? Ya. Baik, lanjut Pak. Kemudian ini tadi pembelajaran olahraga, renang dan atletik. Jadi ini kita siapkan dalam satu semester itu masing-masing sekali, sehingga dalam satu tahun itu 4 kali. Ya, 2 kali renang, 2 kali atletik. Itu semua gratis, dibiayai oleh BOS dan BOP. Lanjut.
Kemudian optimalisasi kegiatan OSIS dan ekskul. Bapak Ibu, siklusnya memang seperti itu. Biasanya kelas 10 itu masih meraba-raba gitu ya. Kelas 11 memang lagi oke-okenya, lagi in-nya untuk beraktualisasi. Ya, memberikan prestasi yang terbaik di luar KBM ya. Di samping KBM, di luar KBM. Begitu di kelas 12 biasanya sadar lagi persiapan ujian nasional. Biasanya yang paling kompleks memang masalahnya di kelas 11. Selain prestasi dan lain-lain, termasuk masalah-masalah, termasuk surat-surat cinta nanti yang dikasih sama Pak Tarto atau Bapak Ibu tuh biasanya di kelas 11 yang banyak. Ya kita malu lah kadang-kadang mungkin anak tuh pada saat itu memang lagi pergolakan jiwanya itu ya. Nah karenanya Bapak Ibu harus perhatiin betul. Jangan cuma ya secara fisik dilihat, secara kejiwaan juga dilihat. Bapak Ibu harus dekat dengan mereka. Kalau kelas 12 kayaknya insya Allah relatif ya memang sih ada masalah awal-awal ya, tapi udah kesana hampir jarang kejadian di kelas 12 itu, hampir jarang. Ujian terbesar itu di kelas 11. Nah, jadi semua puncak kegiatan OSIS dan ekskul itu kita harapkan di kelas 11 ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan jangan dilarang putra-putrinya kalau punya aktivitas. Kenapa? Karena ternyata nanti itu termasuk poin yang bisa dinilai Bapak Ibu. Sekarang ini untuk lanjutan yang ini ya, penyiapan penerimaan mahasiswa melalui jalur undangan. Itu banyak banget perguruan tinggi negeri yang bisa merekrut siswanya kalau dia punya kriteria tertentu. Sama seperti dari SMP ke SMA. Banyak juga putra-putrinya kan yang dia misalkan juara, yang sekarang ini kalau misalkan ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, misalnya juara OSN, Olimpiade Sains Nasional, matematika, fisika, kimia, biologi, silakan terserah. Apalagi kalau sampai ke tingkat yang Olimpiade beneran ya, sampai ke tingkat dunia, udah pasti perguruan tinggi akan merekrut putra-putri Bapak Ibu. Nggak usah ngomongin masalah ekonomi, masalah keuangan, pasti diterima. Kemudian olahraga juga begitu. Kemudian penelitian, opsi juga begitu. Debat juga begitu, 4 pilar dan seterusnya. Banyak banget yang bisa kita perbuat di posisi untuk berbuat itu. Nah, semua prestasi Bapak Ibu putranya itu dari mulai yang tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat Jakarta Barat, sampai tingkat sekolah, itu akan diberikan apresiasi. Baik berupa penghargaan dari sekolah maupun pemberian berupa ya sertifikat dan lain-lain. Gitu ya. Sebagai bukti itu dikumpulin tuh. Dari sampai kedua karena jangan sampai udah dapat gituan dibuang begitu saja. Suatu saat itu pasti dilampirkan, di scan, dilampirkan. Sekarang kan udah rata-rata online semua nih. Pendaftarannya melalui online Pak. Ya. CPNS kemarin online. Kita juga begitu, pendaftaran mahasiswa juga online. Makanya teman-teman wali kelas dan itu luar biasa kerjanya. Memasukkan data-data putra-putri Bapak Ibu. Nah, kemudian semua tingkatan itu akan ada harganya, akan ada nilainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, wah anak saya juara kemarin, juara apa? Juara balap karung, bukan kan itu ya. Minta sertifikat enggak dikasih itu Pak ya. Cuma hiburan. Jadi tingkatnya akademik dan non akademik. Penyiapan penerimaan mahasiswa melalui jalur undangan. Ibu dan Bapak, terus terang, saya kaget. Waktu pertama saya masuk ke sini, saya dikukuhkan tanggal 20 Maret oleh Jokowi itu. Kemudian tanggal 24 Maret saya langsung ke sini. Nah, kemudian pada saat penerimaan itu di ruang guru diceritakan bahwa alumni SMA 23 ini yang diterima perguruan tinggi negeri hanya 17 orang. Kaget sekali. Sekolah yang luar biasa di Tengah begini kok cuma 17. Saya yang alumni SMA 102 yang daerahnya mewah banget, mepet sawah. Bukan mewah beneran, mepet sawah. Karena memang sepanjang mata memandang itu kuning, enak kayak hijau gitu ya. Itu betul-betul kita bagus lah. Posisinya kan beton mulu. Di sana saja waktu saya pindah itu tahun sebelumnya itu sampai lebih dari 70. Di sini hanya 17.
apa nih yang salah, kan? Maka saya langsung, oh mungkin saya bisa berdua memberikan sumbangsi saya, pemikiran saya terkait dengan ini. Maka saya sampaikan ke teman-teman, semua guru, semua wakil, saya ingin prestasi akademis SMA 23 meningkat. Mungkin ini yang sumbangsi yang Tuhan tentukan ke saya bekerja di Brawijaya. Yang lain udah bagus lah, tinggal yang ini. Nah, kita ikhtiar, usaha gitu ya. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun ini tentu bukan kesempatan dari saya, tapi paling tidak proses yang kita atau azam yang kita buat, niat yang kita lakukan ternyata berbuah Bapak Ibu. Kemarin nanti kesiswaan yang lebih menjelaskan. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari 17 tahun ini yang diterima di perguruan tinggi negeri ada 49. Hampir 3 kali lipat Bapak Ibu. Saya kaget tuh. Ternyata itulah kadang-kadang kita positif thinking sama Allah sama Tuhan itu begitu. Ternyata doanya benar tepat. Tentu ikhtiar kita banyak, upaya-upaya supaya angka segitu bagaimana. Terus kemarin tanggal 12 saya sampaikan, kita punya target kalau tahun ini 49, tahun besok mudah-mudahan bisa sampai 100. Berarti angkatan Bapak Ibu nanti mudah-mudahan bisa 200. Nah, berarti seluruhnya bisa kuliah insya Allah. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Kita perlu berterima kasih dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nanti saya juga bicara tentang bosnya itu dan BOP itu. Mengapa? Karena ternyata pemerintah cukup perhatian sebetulnya dengan kita. Hanya barangkali kelemahan kita adalah bargaining position kita yang mau kita tawarin ke pemerintah itu ada enggak? Ya, contohnya begini Bapak Ibu. Saya ini pengalaman empiris barangkali ya. Saya 2 tahun berturut-turut ini seperti cerita sinetron barangkali kalau orang cerita, itu kayak di sinetron. Betul kayak di sinetron Bapak Ibu. Di SMA 102 itu ada dua anak yang kembar. Maaf lagi sekali lagi kalau sih insya Allah orang hebat semua. Di sana itu maaf, suruh cuci ibunya. Jauh dari kenyataan akan kuliah. Tapi ternyata begitu prestasinya bagus, tes masuk UNJ jurusan kimia. Nah kemudian wali kelas dan BK-nya juga mendampingi karena ini anak gak punya, ditugaskan oleh sekolah coba temuin Rek 3, pembantu rektor 3 dengan kemahasiswaan. Hubungi dari sana. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, dua-duanya diberikan gratis beasiswa. Sekarang semester 3. Cuman sayang dari yang dua, yang satu mengundurkan diri, saya punya kerja aja. Ya sudahlah, akhirnya yang satu kerja, yang satu lanjut. Sekarang semester 3, anaknya masih ada, perempuan. Yang lebih menarik, yang tahun ini justru setelah saya lulus ke sini, ya pindah ke sini, mutasi, saya ditelepon, namanya Eka Prianti. Itu anak sama kasusnya dengan yang tahun lalu. Diterimanya lebih ajaib Bapak Ibu. Diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sudirman, Unsur Purwokerto. Saya bilang, ya Allah, jauh amat. Saya bilang, kenapa nggak matematika, apa UI atau UNJ? Saya bilang, apa itu ke situ? Ternyata mungkin namanya anak ya mungkin pada saat pilihannya sudah mantep gitu ya. Tapi dia nggak melihat keadaan. Kita diteleponin guru-guru, termasuk saya telepon, ente mau ini nggak, mau urunan nggak? Oke, saya insya Allah saya bantu. Terkumpullah 12 juta rupiah. Bapak Ibu guru ini ikut bantu. Kemudian pembinanya ditugaskan oleh kepala sekolah. Coba ente temenin, habis lebaran kemarin, temenin ke Purwokerto sana. Hubungi Urek 3, sama dengan PJ itu kasusnya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, bayarannya itu 23 juta. Kaget ya. Telepon lagi ke sekolah, wah 23 juta. Ente udah ketemu belum? Belum sih, baru ke panitia umum. Coba temuin Urek 3-nya. Ada dialog. Ternyata dari 23 juta itu akhirnya hanya bayar 1 juta rupiah. Sekarang baru semester 1, namanya Eka Prianti. Nah kemudian yang 11 juta ini gimana? Kita udah mau beli dapat 2 juta, yang 11 juta ini dipakai buat biaya jalan selama sekian lama gitu ya. Nah bagaimana biaya hidup ke depannya?
Akhirnya yang teman saya Pak Narto namanya diminta tolong juga, udah cari-cari informasi bagaimana supaya dia dapat beasiswa melalui bidik misi. Akhirnya mudah-mudahan lagi diperjuangkan untuk biaya sehari-harinya, mudah-mudahan bisa ketolong dari sini. Artinya Bapak Ibu, memang sekarang peluang ke situ, insya Allah untuk semua anak bangsa ada. Tetapi yang penting kita bisa nggak memberikan, ini anak kita kan gitu, yang susah tuh, ya termasuk anak pribadi saya juga gitu. Rajin dong, rajin, pasti ada kok ini peluang, ya kan? Nah, cuma memang seperti itu kondisinya dan kita sebagai orang tua diminta mengawasi, termasuk Bapak Ibu juga termasuk mengawasi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah ini guru, karyawan, siswa termasuk yang berprestasi selalu kita berikan apresiasi ya. Bahkan kita canangkan kemarin itu mudah-mudahan SMA 23 tiada pekan tanpa prestasi, mudah-mudahan seperti itu. Saya bilang ke Pak Edi, tolong dong setiap minggu itu ada aja yang kita kasih sertifikat, entah prestasi apa. Ya Pak, tapi memang susah juga sih Pak saya, masa lomba kayak tadi lomba balap karung masih dikasih juga kan nggak mungkin kan. Nah, tapi saya coba dibuat Pak, improvisasi Bapak Ibu sekalian nih, ide-ide segarnya supaya anak bisa aktif. Oke, lanjut. Nah selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita ingin cerita tentang dana BOS, ya, BOS dan BOP. Ini kalau bicara uang selalu menghadap dulu, heran saya ini. Kayaknya nggak ikhlas gimana ya? Nah, Excel, yang BOP dulu. Kayaknya betul Bu, minggu lalu juga begitu, mau bicara ini nggak ada. 2 minggu yang lalu mau bicara ini nggak ada. Nah ini Bapak Ibu, dana BOP kita dari pemerintah itu yang turun, yang kita terima kurang lebih 276.400.000 rupiah per bulan, kali setahun kurang lebih 3.316.000, ditambah dengan BOS kurang lebih 1 tahun 700 juta, di total hampir 4 miliar. Itu duit Bapak Ibu ya, duit 4 miliar. Saya juga belum pernah lihat duit 4 miliar. Bayangan saya 4 miliar kalau dibeliin cendol, insya Allah sama 2-3 kerendam. 4 miliar duit ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita suka panas dingin nih, begitu diceritain duit panas dingin deh, gitu kan? Nah, ini pengelolaannya semuanya diserahkan ke sekolah, biaya operasional pendidikan. Jadi kalau yang dulu setiap mau rapat nih, pasti orang tua, duit apa lagi yang diminta, gitu kan? Pasti bayangkan gitu. Kalau sekarang enggak, ini udah alhamdulillah oleh Pemda DKI kita nih sudah ditangani itu dengan dana yang cukup besar, ditambah dari pemerintah. Sekarang kita tinggal berbuat yang terbaik saja, teman-teman. Yang kedua, BOS memang aturannya ada. BOP juga aturannya ada, cuma memang dalam pelaksanaannya itu banyak banget tafsiran-tafsiran yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyalahi aturan. Baik, Bapak Ibu sekedar tahu ya. Yang pertama, dari 276.400.000 itu ada untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan. Ini biasanya untuk Bapak Ibu guru. Sebulan itu 33 juta. Bapak Ibu gurunya ada 60. Ya, berarti kurang lebih sekitar 500-an lah. Nah itu sekarang yang diperoleh Bapak Ibu guru. Kalau dulu mungkin kan banyak yang lain-lainnya. Sekarang ini. Itu pun harus berbasis kegiatan. Kegiatan juga harus yang di atas tupoksi kita, jamnya maupun harinya. Ini yang susah Bapak Ibu. Jadi kalau dia Senin sampai Jumat jam 6.30 sampai jam 15 oleh pemerintah dianggap itu tupoksi. Oh, jangan katanya. Makanya banyak banget kegiatan yang kita selenggarakan di atas jam 3. Ya. Kemudian ada honorarium seminar, sosialisasi bimbingan teknis. Nah, kalau kita ngundang tenaga ahli di sini, gitu ya, itu anggarannya 2.700.000 per bulan. Kemudian honorarium tenaga ahli, instruktur, narasumber 2.700.000. Itu biasanya buat ini Bapak Ibu, buat apa namanya pelatih-pelatih gitu ya. Dia harus bersertifikat sebetulnya. Kita anggarkan ke situ. Sebetulnya narasumber itu atau instruktur itu yang sifatnya boleh ke Bapak Ibu guru melatih atau mungkin ke anak-anak. Tetapi untuk di kita memang dimanfaatkan ke situ. Misalnya Bapak Ibu yang ikut futsal, ikut basket, ikut bulu tangkis, ikut
apalagi marching band yang agak gede itu ya, marching band. Ternyata uang segini pun kelihatannya gede, padahal tidak cukup Bapak Ibu. Nah, makanya kadang-kadang ada yang kegiatan tertentu kita bilang ke anak, ini mau kita stop sesuai dengan anggaran saja, atau mungkin silakan kalau mau ada tambahan atau namanya donasi dari anak-anak. Wah, kalau anak-anak semangat, dia dari sekolah berapa Pak? Dari sekolah sekian. Ya sudah, nanti dari selebihnya adalah anak. Tapi jarang terjadi situ, belum terjadi banyak gitu ya. Kemudian ada honorarium pegawai honorer atau tidak tetap, itu 55 juta sebulan untuk 22 orang tadi. Jadi yang guru 11, TU 11. Itu anggarannya dari situ Bapak Ibu per bulan. Kemudian ada uang perjalanan kegiatan dalam kota 2.700.000-an. Itu biasanya selain Bapak Ibu guru yang pakai nih, kalau ada seminar, ada apa, NGP keluar dikasih transportnya. Putra putri Bapak Ibu juga kita kasih dari situ. Walaupun ini kalau benar atau salah, ini tafsiran kita kan. Coba gede Bapak Ibu, ada yang 20.000 sekali berangkat. Jangan bilang Bapak Ibu cuma satu orang, pramuka ini 20 orang berangkat, 400.000 keluar. Minggu lalu ke Kota Tua 20 orang, 400.000 lagi keluar, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita bilang, kalau anak-anak nanti dapat dari tempat pelaksanaan sono, ya jangan minta lagi, namanya double anggaran, termasuk Bapak Ibu guru. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ikut pelatihan, di sono dikasih, nggak kita kasih lagi untuk transportnya, untuk uang perjalanannya. Kejem dah itu. Ya, termasuk anak-anak. Kayak kemarin anak begitu pramuka, ternyata dari penyelenggara sono dikasih duit 90.000. Padahal dari sekolah 70.000. Akhirnya terserah pilihnya kemana, pilih dari sana atau dari sini. Dari sana. Akhirnya kata anak gini, Pak, nanti kalau ada kegiatan saya disertakan lagi ya. Iya, ini pramuka yang sering banget nih, yang aktif di pramuka sering mengundang terus. Karena kita kebetulan dari beberapa sekolah, alhamdulillah kita yang sudah ada kemarin apa namanya pengukuhan ya, pengukuhan budak. Ya, dan seterusnya nih Bapak Ibu, ada alat tulis kantor, ya, listrik dan elektronik, kebersihan, laboratorium, rumah tangga kantor, dokumen, sampai ke makan dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat, kayak gini nih. Nah, ini dari sini nih Bapak Ibu, 5.500.000 ya, selama sebulan Bapak Ibu. Jadi kalau ada rapat-rapat apa, makanya sekarang kita ya kayak alat ukur semua pakai putih aja kita cukup ya. Karena memang persiapan dananya seperti itu. Ya. Oke, terus alat peraga. Nah, pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, Satpras juga begitu. Jadi listrik, telepon, kemudian internet, itu air, itu semua dibiayai dari angka ini. Ya, termasuk nanti kita mau bikin wastafel, kita bikin taman tambahan, bikin plan apa tuh plan SMA 23 itu ada 3 tempat, kemudian ada plan budak di situ di depan, semua dari anggaran sini. Bapak Ibu, kenapa perlu saya sampaikan ini? Ada kejadian di SMA yang sebelum saya di 102 itu, begitu dengar informasi dapat BOP 400.000 gitu kan, wah persiswa 400.000 lumayan gitu kan. Nah begitu selesai rapat, datang tuh ke ruangan kepala sekolah, Pak, bisa nggak saya ambil sekarang? Buat apa? Katanya diceritain terus, bukan, ini biaya operasionalnya. Artinya secara keseluruhan biaya penyelenggaraan kita dari situ. Dia pikir mungkin 400.000 buat siswanya. Jadi itu tidak benar, ya. Bukan untuk pribadi, bukan personal gitu ya, tapi untuk secara keseluruhan. Tapi nggak apa-apa, dengan juga pengetahuan dia kan. Terakhir, Bapak Ibu, tentang BOS, bantuan operasional sekolah. Tadi saya sampaikan kita dapat duitnya 345 juta per bulan, per bulan, per semester. Tetapi untuk sekarang baru turun 240 di semester ini, karena yang kelas 10 belum dihitung, jadi hanya kelas 11 dan 12. Tapi kita optimis ya, kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada pengadaan buku semester 2 untuk kelas 10, kelas 11, peminatan, ada untuk buku pegangan guru, kemudian ada ini Bu, tryout untuk kelas 12 sementara. Jadi peruntukannya gini, uang ini untuk kelas 10 bagaimana, kelas 11 bagaimana, kelas 12 bagaimana. Semuanya harus kebagian, kuenya harus dibagi rata, ya rata dan adil. Ya, rata itu tidak harus sama ya, tapi harus adil. Ada tryout ke-1, tryout ke-2, tapi ini penggandaan naskah nih. Jadi kalau yang honorar itu nggak boleh. Penggandaan naskah, lembar jawaban,
Ini juga pekan ulangan, UTS, UAS itu untuk semua kelas, karena 8.691. Lanjut ke atas sedikit. Nah, termasuk ini Bapak Ibu, sewa lapangan atletik dan kolam renang, evaluasi mata pelajaran Penjas Orkes. Jadi kita anggarkan 30.000 per orang kali 691, berarti 20 juta lebih untuk renang doang atau atletik doang. Untuk 1 semester kali 2 semester berarti 41 juta. Lanjut lagi ke atas. Ada alat dan bahan ini, oke, alat olahraga, bola voli, bola futsal dan lain-lain itu 1,5 juta. Itu yang dasar gitu ya. Tapi nanti kalau yang lebih dari itu tentu apalagi kalau anak yang aktif di mana di kegiatan, misalkan bola kita kasih 1 atau 2. Kalau lebih dari itu tentu mereka harus donasi lah mereka sendiri. Nah, yang agak besar tuh ini nih Bapak Ibu nih. Pertama ada pelantikan anggota pramuka, itu 42.500.000 kita anggarkan. Karena 3 malam, tenda apa semua kita yang bayar, termasuk mobilnya gitu ya. Kecuali makan doang. Kalau kata orang Bekasi, makan mendewekan aja gitu ya, karena susah masalah hitungnya. Terus pelaksanaan studi sains. Nah, Bapak Ibu tuh 71 juta karena besok itu. Kemudian ada untuk kelas 12 peningkatan nilai UN bahasa Inggris melalui kegiatan homestay. Jadi rencananya mau kita kirim ke Pare, kampung Inggris. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana. Jadi kita gratiskan mulai dari transportasinya, keretanya, mulai dari sini mobil ya, transport kereta, kemudian ke sana pakai mobilnya, kemudian biaya kursusnya selama 7 hari, biaya makannya, termasuk biaya tempat tinggalnya. Nah, bayangkan itu 75 juta. Tapi memang tidak semua anak kelas 12 kita undang. Pertama dari segi keamanan juga kita repot karena lama dan jauh. Yang kedua kita mau bikin sistemnya berbagi kalau kata kita tukar sebaya nantinya. Mereka nanti menjadi leader untuk bahasa Inggris. Dan kita berharap efek dominonya, efek sampingannya, anak-anak kita nanti penguasaan bahasa Inggris bagus, kemudian juga nilai UN-nya menjadi baik. Dan itu kita gratiskan. Kemudian yang lain-lain ini kebutuhan sekolah, ada modem board, ada ini panitia PPDB yang kemarin, ATK dan seterusnya. Nah, totalnya 345.500.000. Nah, inilah Bapak Ibu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada SMA Negeri 23. Doakan semoga kami bisa amanah, bisa baik, bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Ibu dan Bapak, pertanggungan jawab kami adalah ke 1, 2, 3, jadi kelas 10, kelas 12, 691 siswa. Dan sekarang ini memang kami tidak ingin main-main dengan angka itu. Nah, karenanya tadi saya sampaikan, mungkin antar sekolah beda-beda penafsirannya. Bapak Ibu bisa jadi yang saya lakukan ini mungkin salah oleh pemeriksa nanti. Wah, Anda kenapa renang kok digratisin? Kenapa atletik digratisin misalnya gitu kan? Kemudian kenapa studi sains yang itu kok digratisin? Walaupun kita arahnya tentu ke arah pendidikan, ya, artinya ada sesuatu yang mau kita tampilkan. Nah, kalau misalnya itu dianggap kesalahan, ya, dan itu sudah terjadi di beberapa sekolah harus mengembalikan ke kas negara, kembalikan lagi. Dan mudah-mudahan doakan itu tidak terjadi di kita. Bayangkan kalau seandainya ini dianggap sebuah kesalahan, Bapak Ibu. Misalnya contoh renang sama itu aja lah. Ya, atletik dianggap kesalahan. Makanya jangan cerita ke sekolah lain. Biarin aja sekolah lain mau urusan sekolah lain, karena dia punya rumah tangga sendiri. Mungkin peruntukannya beda. Mungkin. Yang penting angkanya klop nggak gitu, jurnalnya pas. Nah, kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan, kemudian nanti dianggap sesuatu yang dikembalikan, pasti saya atas nama jabatan yang saya terima, saya harus mengembalikan itu. Cuman saya paling berdoa nanti, ya Allah, nanti saya kumpulin lagi Bapak Ibu semua, ngobrol dengan kita. Bapak Ibu berkenan, terus saya ngomong, Bapak Ibu yang poin ini salah. Terus kan Bapak Ibu yang pakai, bukan saya. Buktinya ada, ini. Terus bagaimana? Kalau balikin lagi. Seandainya itu terjadi, tapi insya Allah mudah-mudahan, tentu kami juga profesional untuk itu. Cuman Bapak Ibu tahu sendirilah, media massa dan sebagainya sudah kelihatan. Kadang-kadang melihatnya yang jeleknya doang kan istilahnya. Nah, sekarang kalau misalkan itu terjadi, kita juga siap. Ya, kita juga siap. Tetapi tadi, walaupun di awal,
karena Bapak Ibu yang memanfaatkan, tentu saya juga akan minta pertanggungjawaban dari Bapak Ibu. Ini ada. Yang kita kan konsekuensi dari kita terbuka begini tentu ada hal lain untuk kita pertanggungjawabkan secara bersama. Ini uang negara, saya yang mengelola, tetapi yang memanfaatkan adalah putra-putri Bapak Ibu. Nah, karenanya mari kita kawal bareng-bareng. Kalau ada hal yang kurang pas, yang kurang berkenan, tegur kita, laporkan kita, ajak ngobrol kita, maksudnya bagaimana untuk yang ini, yang ini. Dan sekali lagi tidak semua, kan ada juga ada personal, non personal misalnya. Tidak semua juga memang harus dibiayai oleh sekolah atau kayak tadi masa makan dibiayai oleh sekolah dalam kegiatan percusami misalnya gitu kan. Nah, makannya aja beda-beda. Ada yang makannya cukup 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Ntar yang 4 kali, Pak saya makannya 4 kali. Minta juga Pak yang itu. Jadi ada rambu-rambunya. Ya. Saya kira itu saja dari saya, dan mudah-mudahan kepada Bapak sekalian kita bisa kerjasama, dan terima kasih silaturahminya. Mudah-mudahan SMA Negeri 3 khususnya putra-putri Bapak Ibu nanti menjadi angkatan yang terbaik, yang terobosan yang luar biasa. SMA Negeri 3 target saya tadi, cita-cita saya ingin paling tidak kalau tahun ini targetnya 100, tahun depan bisa lebih dari 100 bahkan 200 siswa misalnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila ini saya berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.